Hai adik-adik, sudah 6 bulan loh kita tidak beribadah di sini. Kangen ya? Tapi kita tetap bersyukur ya atas kebaikan Tuhan. Kita masih bisa ibadah online. Yuk, kita mau puji Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus itu baik. Kita masuk kelas yuk. Kita lihat keadaan kelas kita yang sekarang. Gimana ya? Sudah 6 bulan nih ditinggal. Wah, kelas kita masih tetap, tapi kosong. Sedih ya. Lihat, bahkan papan tulisnya belum dihapus. Pelajaran terakhir tentang Salomo. Kangen ya bisa sekolah minggu lagi. Adik-adik, walaupun kita tidak bisa datang ke gereja, Tuhan itu tetap baik untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, Kak Jujun dan Jocelyn akan mengajak kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong kami agar dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tolong juga Kak Daniel yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang Yesus menurut kitab Injil dan bagaimana Yesus mengajarkan tentang kerajaannya. Di dalam Injil, Yesus menyatakan dirinya beberapa kali dengan menggunakan kata akulah atau aku. Kata ini menunjuk kepada dirinya sendiri. Nah, sekarang mari kita melihat di dalam Injil tentang kata akulah dan aku. Yang pertama dalam Injil Yohanes 8 ayat 58. Di situ dikatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ini menunjukkan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, karena dialah pencipta alam semesta. Jadi dalam ayat ini,
ia menyebut dirinya Allah. Nah, anak-anak tentu masih ingat ya, nama Aku adalah Aku dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah nama Allah. Dia adalah awal dan akhir yang sama sejak kekekalan. Jadi sebelum Abraham diciptakan, dia sudah ada. Yang kedua dalam Injil Yohanes 6 ayat 35, Yesus menyebutkan dirinya dengan Akulah roti hidup. Maksudnya ini adalah simbol ya adik-adik. Sebagaimana roti yang memberi kehidupan secara jasmani ketika kita memakannya, demikian pula Yesus akan memberikan hidup kekal ketika kita menerima dan percaya kepadanya. Arti roti hidup yang lain yaitu bahwa Yesus adalah sumber kekuatan bagi kita yang menolong dan memampukan kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ketiga, dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengatakan, Akulah terang dunia. Artinya adalah Tuhan Yesus adalah terang yang menyinari kegelapan dunia akibat dosa. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyatakan terang bagi dunia yang gelap, agar orang-orang bisa mengalami terang itu, yaitu Yesus Kristus sendiri yang memberikan hidup kekal. Yang keempat, dalam Injil Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Secara umum, gembala adalah orang yang menjaga dan bertanggung jawab serta melindungi domba-dombanya dari bahaya. Jadi, dalam bagian ini, siapakah yang digembalakan oleh Tuhan Yesus? Kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Dia menjaga, melindungi kita dari bahaya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus gembala yang baik? Yaitu ketika dia datang ke dalam dunia ini, ia rela mengorbankan nyawanya bagi kita manusia yang berdosa. Ini adalah bukti bahwa dia adalah gembala yang baik. Nah, adik-adik, itulah pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai Allah. Tujuan Tuhan Yesus menyatakan dirinya agar orang-orang percaya dan menerimanya sebagai juru selamat, dan berita tentang kerajaan Allah bisa terdengar di mana-mana. Setelah menyatakan siapa dirinya, Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga di sebuah bukit di Galilea. Saat itu banyak orang mengikuti Yesus dan murid-muridnya untuk mendengarkan pengajarannya. Mereka ingin mengetahui siapa saja yang dapat menjadi warga kerajaan sorga. Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus juga mengajarkan orang-orang yang hendak masuk warga kerajaan sorga adalah orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Walaupun mereka miskin, mengalami penderitaan, tetapi mereka tetap rendah hati, lemah lembut, tetap belajar firman Tuhan, kemudian murah hati, sebagai pembawa damai. Walaupun mereka dianiaya, dicela, difitnah, tapi mereka adalah orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada orang banyak dan para muridnya bahwa mereka adalah garam dan terang dunia. Maksudnya adalah sebagai warga kerajaan surga, mereka harus dapat menjadi teladan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Walaupun mereka mengalami penderitaan dan dihina oleh karena nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan mereka agar tetap setia melayani dan menjadi teladan, agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dapat mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dan memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menjadi garam dan terang dunia? Di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Ada beberapa hal yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu yang pertama di dalam Matius 5 ayat 44. Di sana Tuhan menginginkan kita agar kita mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ketika kita dianiaya, kita tidak boleh membenci atau membalasnya, tetapi hendaklah kita mengasihi serta mendoakan mereka.
sehingga kita layak masuk ke dalam kerajaannya. Yang kedua yaitu dalam Injil Matius 6 ayat 16 sampai 18 tentang menyangkal diri dan cara berpuasa. Apa sih maksudnya menyangkal diri? Menyangkal diri itu adalah meninggalkan semua perbuatan-perbuatan jahat dan dosa kita dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan sehingga banyak orang yang bisa percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga dalam Injil Matius 6 ayat 20, di sana catat tentang harta surgawi. Tuhan menginginkan kita agar kita mengumpulkan harta surgawi. Harta surgawi adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan sehingga kita memperoleh harta yang tidak pernah hilang, yaitu keselamatan yang kekal. Sedangkan harta duniawi adalah sesuatu yang hanya sementara saja dan dapat diambil orang lain kapan saja. Yang keempat yaitu terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 tentang tidak menghakimi sesama. Nah, menjadi terang bagi sesama itu tidak menghakimi orang lain, walaupun kita tahu bahwa orang tersebut melakukan kesalahan. Karena kita adalah manusia yang juga tidak sempurna. Kita sama-sama orang berdosa. Yang berhak menghakimi manusia adalah Tuhan sendiri. Nah, adik-adik, kita sudah belajar hari ini tentang siapakah Yesus dan tentang pengajarannya, yaitu kerajaan sorga. Sebagai anak-anak warga kerajaan sorga, Tuhan ingin agar kita dapat menjadi garam dan terang dunia, yang artinya kita dapat menjadi teladan yang baik dan membawa pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, agar mereka boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus dan memuliakan namanya. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Selamat menjadi warga kerajaan sorga dan Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya untuk kita semua. Masukkan persembahannya ke dalam amplop yang sudah kalian siapkan ya. Nah, sekarang Viola akan memimpin kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada kami. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Amin. Adik-adik, sekarang aktivitas hari ini. Tugas kalian adalah melengkapi kalimat ini dengan foto bendanya. Jadi, kamu adalah titik-titik dunia. Jawabannya itu adalah benda yang ada di rumah kalian. Jadi kalian ambil, kalian foto, dan send fotonya ke WA Kak Suci. Oke? Oke, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan pujikan satu pujian lagi. Lagu ini mengajak kita untuk menjadi terang bagi sesama kita. Tapi bukan berarti kalian digantung jadi lampu gitu loh ya. Atau jadi lilin. Wah, nanti leleh laan kalian. Kalau kalian nggak bisa, kita belajar sama-sama ya. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. And I will sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. And I will sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Give me gas for my Ford, keep me trucking for the Lord. Give me gas for my Ford, I pray. Give me gas for my Ford, keep me trucking for the Lord. Keep me trucking till the break of day. And I will sing, Hosanna,
burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day.